Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan-keutamaan yang berada di bulan Zulhijjah, yang mana bulan Zulhijjah ini merupakan salah satu kategori dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada bulan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun dilarang untuk berperang oleh Allah. Dan juga pada bulan-bulan itu, pada bulan Ashhurul Hurum, Allah menganjurkan kepada kita untuk meningkatkan ibadah kita, ibadah ritual maupun spiritual kita, dan juga meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini sengaja saya ambil tentang keutamaan di bulan Zulhijjah, ya, karena sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Zulhijjah dan juga akan melaksanakan keutamaan-keutamaan, ya diantaranya adalah puasa, tarwiyah, dan Arafah. Sehingga setelah puasa itu barulah kita melaksanakan hari raya yang disebut dengan Idul Adha, hari raya untuk berkurban. Nah, ceritanya ini merupakan cerita dari Nabi Yuna Al-Khalil, Nabi Ibrahim Al-Khalil. Tuh. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bulan Zulhijjah dulu pembahasannya, di mana disebutkan dalam sebuah pembahasan, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya kita sebagai umat manusia, ya tentunya seringlah untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan ibadah spiritual maupun dengan ritual. Ya, diantaranya termasuk di antara bulan-bulan yang sangat mulia ini, ya diantaranya adalah bulan Zulhijjah. Maka dari itu tingkatlah ibadah kita. Ya, sekarang kan di masa-masa pandemi seperti ini merupakan momentum bagaimana kita untuk meningkatkan ibadah kita, begitu. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk kita itu beribadah 10 awal dari bulan Zulhijjah ini. Nah, 10 awal, kalau istilahnya itu ya bisa kita untuk berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan juga ada momentum di mana bulan Zulhijjah ini diharamkan untuk berpuasa. Pada hari apa? Tepatnya pada hari tanggal 10 Zulhijjah, atau yang bisa disebut kita dikenal dengan Yaumul Id, Idul Adha, hari raya Idul Adha, dan juga Ayyamut Tasyrik, hari-hari diharamkan untuk berpuasa. Ya, kenapa? Karena pada waktu itu adalah waktu berkurban, waktu kita makan-makan gitu loh. Jadi diharamkan oleh syariat Islam untuk kita berpuasa. Puasa apa saja, bahkan puasa qadha dilarang di waktu itu. Apalagi puasa sunnah gitu. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi kita untuk mentelaah apa sih keistimewaan dan anjuran-anjuran di dalamnya. Nah, baik, kita masuk ke anjuran dulu. Anjuran di bulan Zulhijjah, di mana kita dianjurkan oleh syariat Islam untuk menghidupkan di tanggal 1 sampai tanggal 9 untuk siyamun nahariha, berpuasa di siang harinya, terutama nanti di tanggal 8 dan 9 yang biasanya disebut dengan tarwiyah dan Arafah. Puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, hal ini juga ada sejarahnya juga.
bahwasanya kenapa kok dinamakan hari tarwiyah, kenapa kok dinamakan puasa tarwiyah, dan juga kenapa kok dinamakan puasa Arafah, dan kenapa juga kok kita harus melaksanakan Idul Adha gitu. Ini ada filosofi tersendirinya gitu. Ada makna di balik situ. Ada makna sejarah yang harus kita kenang di situ. Yo, di antaranya dalam sebuah cerita gitu. Dulu tarwiyah, kenapa kok dinamakan tarwiyah? Karena pada saat itu awal mulanya Nabi Ibrahim bermimpi didatangkan wahyu oleh Allah untuk berkorban, untuk menyembelih. Nah, kemudian menyembelih siapa? Allah, karena Nabi Ibrahim itu suka berkorban, maka putranya oleh Allah disuruh sembelih. Siapa putranya? Nabi Ismail. Ada yang mengatakan bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, tapi itu pendapat dhaif. Yang benar adalah Nabi Ismail. Nah, kemudian beliau merasa ragu, masa Tuhan menyuruh saya untuk berkorban menyembelih putra saya? Akhirnya pada hari keesokan malamnya yang disebut dengan hari Arafah. Nah, itu baru ta'rif Nabi Ibrahim yakin sudah bahwasanya memang Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Nah, karena itu dikenallah dengan hari Tarwiyah dan Arafah. Dan keesokan harinya tepat pada tanggal 10 itu Nabi Ibrahim berniat untuk menyembelih Nabi Ismail, yang kemudian disembelih. Al-Kisah ada yang menyatakan ketika disembelih Nabi Ismail itu tidak bisa disembelih, itu pisaunya tidak tajam katanya, dan kisahnya itu. Nah, kemudian oleh Allah digantikanlah Nabi Ismail itu dengan kambing dari surga. Nah, itu dengan seekor kambing dari surga. Nah, setelah itu kemudian Nabi Ibrahim berkorban. Setelah berkorban kemudian beliau takbir di situ. Nah, itu merupakan sebuah kisah dari sejarah dari Tarwiyah dan Arafah, kemudian Idul Adha. Tuh. Kalau Idul Fitri kita merupakan hari raya kita untuk kemenangan berpuasa 1 bulan, kemudian Idul Adha merupakan hari raya kita untuk berkorban kepada Allah. Mengingat sejarahnya gitu. Oleh karena itu patut bagi kita semua untuk mengetahui apa itu dibalik anjuran-anjurannya. Nah, kemudian kita masuk di puasa-puasa. Kemudian dan pada tanggal 8 itu kan dianjurkan puasa tarwiyah. Puasa tarwiyah ini fadilahnya, ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya puasa di hari tarwiyah itu menghapus dosa 1 tahun yang telah berlalu. Dan kalau puasa Arafah itu menghapus dosa kita, dosa kecil ya. Ini dalam tanda petik dosa kecil. Kalau dosa besar itu bisa diampuni oleh Allah dengan bertaubat, dengan taubatan nasuha. Kalau dosa kecil ada amaliyah fadail a'mal yang bisa menghapus dosa-dosa kecil. Nah, ini juga. Kalau puasa di hari Arafah itu menghapuskan 1 tahun dosa kita yang berlalu atau yang akan datang, dosa-dosa kecil kita. Nah, itu dibalik fadilah dari berpuasa di hari itu. Nah, untuk niatnya kita bisa mencari sendiri di A'malul Yaum, di Al-Majmu' itu sudah ada niat di hari Tarwiyah dan juga niat di hari Arafah.